Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah kultum yang bertema keutamaan Ramadan. Tak terasa hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun kita lewati. Serasa baru kemarin kita berada di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Sekarang sudah masuk di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Nikmat mana yang kita dustakan? Banyak orang-orang yang menginginkan masuk ke dalam bulan suci Ramadan, tapi mereka sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang bisa masuk di bulan yang mulia ini untuk mendapatkan amal-amal yang sangat baik, yang mana amal-amal itu akan dilipat gandakan dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong Ramadan merupakan salah satu dan hanya satu-satunya bulan yang dari 12 bulan yang ada dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Dalam bulan Ramadan lah diturunkannya Al-Quran. Nah, inilah keutamaan yang paling besar di bulan Ramadan, yaitu langsung diturunkannya Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Teman-teman sekalian, Ramadan merupakan diambil dari kata Ramadan yang artinya panas, di mana panas karena tenggorokan kita kering karena tidak ada air, tidak ada makanan yang masuk dalam kerongkongan kita. Ulama juga mengartikan bahwa panas karena kita sedang menggali tanah lalu mendapatkan besi yang sangat berkarat, lalu kita panaskan dalam api yang sangat bergolak, lalu kita pukulkan sekeras-kerasnya ke dalam lantai, maka akan berkarat itu akanlah hilang. Teman-teman sekalian, begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, kita manusia yang penuh dosa, kita baik dosa mata, dosa badan, dan dosa-dosa lainnya. Saat kita masuk ke bulan Ramadan, kita beribadah sebaik-baiknya, kita meminta ampun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni. Untuk itu, maka dosa-dosa yang tadi diumpamakan sebagai berkarat dalam tubuh kita akan hilang, karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbunyi man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena Allah dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa terhadap dosa apa yang telah terlalu. Untuk itu, marilah kita berpuasa di bulan Ramadan, karena apabila kita berpuasa, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Namun khususnya ada dosa-dosa kecil, karena dosa yang besar harus dihapus dengan cara taubatan nasuh. Teman-teman sekalian, ngomong-ngomong puasa, apa sih hukumnya puasa? Hukum puasa adalah wajib, karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Nah, jadi hukum berpuasa adalah wajib. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berpuasa di bulan Ramadan ini, karena umat-umat sebelum kita, mereka pun berpuasa, namun berbeda keutamaan antara kita dan kaum-kaum sebelumnya. Namun tujuan utama dalam berpuasa adalah sama, yaitu hanya untuk bertakwa. Kita meningkatkan takwa agar kita dekat kepada Allah. Apa itu takwa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, agar kita semangat dalam berpuasa, kita haruslah tahu apa keutamaan yang ada di dalam berpuasa itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaimu farhatani,
farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'ir rabbi. Bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka puasa, dan yang kedua, kebahagiaan ketika langsung melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan dua. Yang pertama, berbahagia ketika berbuka puasa. Bagaimana tidak ketika kita kurang lebih menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu selama kurang lebih 13 jam dalam sehari. Kita ketika mendengar suara beduk ditabuhkan, suara azan dikumandangkan, maka kita mengucapkan langsung alhamdulillah. Nikmat itulah, nikmat mana yang kita dustakan sekali lagi. Lalu nikmat yang kedua adalah nikmat itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Yaitu tidak ada nikmat paling nikmat di surga selain langsung melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dapat mengambil kedua kebahagiaan itu nanti, baik di dunia ataupun di akhirat. Teman-teman sekalian, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa marilah kita bersama-sama memanfaatkan Ramadan dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah, baik dengan berpuasa, beristighfar kepada Allah, dan membaca ayat suci Al-Quran. Dan marilah kita tekankan kepada diri kita bahwa mungkin saja sekarang adalah bulan Ramadan terakhir bagi kita, karena tidak ada yang tahu apakah kita diberi umur panjang untuk bisa masuk ke dalam Ramadan yang akan datang. Untuk itu, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan sekarang. Saya Muhammad Najhan Bilhaq, mohon maaf untuk undur diri. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.